Halo guys, welcome to NHTechID dan kali ini aku akan membahas Apple event bulan Oktober yang baru saja meluncur dengan judul Unleash. Jadi puncak di event ini adalah MacBook Pro terbaru yaitu 14 inch dan 16 inch yang menggunakan chipset terbaik yang diberikan oleh Apple yaitu dengan M1 Pro dan juga M1 Max. Jadi rumor ini sudah banyak keluar di pertengahan tahun 2021 ini, bahkan dikatakan keluar di WWDC tapi ternyata tidak hadir, dan akhirnya saat inilah di bulan Oktober ini dengan MacBook Pro terbaru yang ada diberikan oleh Apple. Kali ini tidak hanya MacBook Pro, ada juga beberapa yang terbaru. Yang pertama adalah subscription plan baru untuk Apple Music yaitu Voice Plan. Jadi kalian bisa mendapatkan lebih murah tapi dengan tidak adanya lossless audio, lalu juga hanya play dengan playlist tertentu yang sudah dipersiapkan dari Apple Music-nya. Lalu yang kedua adalah adanya HomePod Mini dengan warna yang lebih menarik dan harga untuk starting price di Amerika yaitu dengan $99 masih sama, tapi dengan banyaknya warna yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah akhirnya datang juga AirPods generasi ketiga. Jadi bagi kalian yang suka dengan AirPods Pro tapi tidak suka dengan adanya buds atau masih lebih nyaman dengan AirPods 2 atau AirPods 1, disinilah kalian bisa membeli AirPods 3 dengan kualitas yang diberikan lebih baik dibandingkan AirPods 2, serta kalian bisa mendapatkan spatial audio dan head tracking seperti di AirPods Pro, tapi hanya hilang untuk masalah noise cancellation dan juga transparency mode. Jadi lebih baik lah bagi kalian yang tidak suka AirPods Pro, kalian bisa ambil AirPods 3. Tapi kalau kalian suka dengan AirPods Pro dan mau yang lebih, sebaiknya tunggu karena kemungkinan besar di tahun depan adanya keluar AirPods Pro 2. Baik, selanjutnya adalah yang paling penting di acara Apple kali ini yaitu dengan MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Jadi pertama aku akan bahas dari sisi chipset terlebih dahulu. Jadi bukan menggunakan M1X tapi dengan M1 Pro dan juga dengan M1 Max. Jujur aku excited banget dan memang ini bukan untuk semua orang, dalam arti memang ini untuk pro user ya, dengan harga yang sedikit lebih tinggi juga. Memang ini menggantikan 4 Thunderbolt yang ada di versi Intel MacBook Pro ataupun juga 16 inch yang ada sekarang ini. Baik, jadi sedikit untuk M1 Pro ini dengan 10 core CPU, 8 high performance core dan juga 2 high efficiency core. Lalu GPU-nya yang sangat besar dengan 16 core GPU dan maksimal kalian bisa menggunakan 32 GB RAM. Kecepatan CPU-nya Apple klaim dengan 70% lebih cepat dibandingkan M1 chip yang telah diperkenalkan di akhir tahun 2020 kemarin. Lalu GPU-nya 2 kali lebih cepat dibandingkan M1 chip. Kalau kalian merasa kurang, Apple memberikan M1 Max dengan 10 core CPU dengan 8 high performance core dan 2 high efficiency core masih sama dengan M1 Pro. Yang berbeda adalah 32 core GPU. Dan maksimal kalian bisa menggunakan 64 GB RAM di M1 Max ini. Untuk CPU-nya masih sama dengan 70% lebih cepat dibandingkan M1, tapi untuk GPU-nya lebih gila lagi dengan 4 kali lebih cepat untuk GPU dibandingkan dengan M1 chip tahun lalu. Jadi kalau kalian benar-benar memilih untuk lebih pro dan membutuhkan maksimal yang bisa kalian dapatkan di laptop kalian bisa memilih M1 Max. Selain itu, bodinya redesign guys. Jadi dengan 14 inch dan 16 inch ini sangat-sangat menarik. Tapi memang ini sangat tebal dibandingkan dengan MacBook Pro yang sebelumnya. Lalu dengan berat yang lebih berat juga dibandingkan dengan kelas yang sama untuk Intel di MacBook Pro 2016-2020 terakhir ini. Lalu dari sisi keyboard hilangnya juga touch bar, jadi banyak yang tidak suka. Kali ini pasti akan suka karena touch bar-nya hilang, jadi keyboardnya full dengan warna hitam dan masih sama menggunakan Touch ID. Akhirnya guys, yang tidak suka pakai dongle ya, karena sebelumnya semuanya USB-C saja dan kita harus membeli dongle. Tahun ini benar-benar Apple mendengarkan pro user dengan komplain di tahun 2016 sampai tahun 2020 yang ada ya. Lalu sekarang di 2021 dengan 14 inch dan 16 inch ini memberikan 3 Thunderbolt 4 USB-C port, lalu juga 1 HDMI, 1 SDXC port atau kita bisa bilang adalah SD card slot yang ada di M1 Pro dan Max MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Lalu kembalinya MagSafe, ini yang menurutku unik ya. Jadi MagSafe kembali dengan nama MagSafe 3. Lalu juga di sini bedanya adalah ujungnya dengan USB-C. Jadi kalau rusak tidak langsung ganti adapternya. Lalu juga bisa mengecas dalam 50%, 30 menit saja kalian cas MacBook Pro kalian. Dari sisi baterainya, Apple mengklaim bahwa dengan 14 inch ini bisa mencapai 17 jam, lalu untuk 16 inch bisa mencapai 21 jam.
Lalu di sisi speakernya juga diberikan lebih baik speaker dan mic, ada tambahan yang sudah ada di 16 inch MacBook Pro Intel yang terbaik ya. Sekarang masih mereka upgrade lagi, jadi bisa kita expect yang lebih baik dari suara mic dan juga hasil speaker yang digunakan, dan sama antara 14 inch dan 16 inch. Lalu dari sisi display, yang unik adalah adanya notch ya, tapi tidak ada Face ID, jadi agak aneh sih. Lalu tenang saja sih, untuk notch-nya ini bagian atasnya, jadi ini akan sejajar atau sebaris lah dengan top bar yang ada di bagian atas, sehingga kalau misalnya night mode akan tidak terlalu terlihat. Lalu kalau misalnya kalian fullkan aplikasinya, atasnya akan otomatis hitam ya, jadi seolah-olah tidak ada notch-nya atau displaynya sedikit lebih kecil. Tapi di sini menurutku memberikan sedikit keren lah ya, jadi seperti tidak ada bezel yang tebal yang ada di MacBook Pro sebelum-sebelumnya. Lalu di sini juga ada 1080p ya untuk kameranya, jadi sedikit lebih baik dibandingkan 720p sebelumnya. Lalu juga Apple mengatakan ada ISP lebih baik untuk pengambilan video yang bisa kalian gunakan di MacBook Pro terbaru ini. Yang tidak kita expect adalah adanya ProMotion atau up to 120Hz yang bisa kalian gunakan. Sama ya, jadi tahun ini iPhone 13 Pro dan Pro Max mendapatkan, MacBook Pro kali ini juga mendapatkan ProMotion yang mencapai 120Hz screen. Lalu menggunakan Liquid Retina XDR display yang kita temukan di 12,9 inch iPad Pro 2021. Jadi dengan mini LED ini bisa mendapatkan 1000 nits untuk maksimal, lalu HDR content bisa mencapai 1600 nits. Dan bahkan untuk kontrasnya 1 juta banding 1, jadi lebih baik dibandingkan dengan LCD yang digunakan di MacBook Pro sebelum-sebelumnya. Harganya untuk yang 14 inch mencapai 2.999 Singapura dolar untuk basisnya, lalu bisa di-upgrade mencapai 3.749, lalu masih bisa di-upgrade lagi jika kalian menginginkan yang lebih besar untuk terabyte-nya atau bahkan menggunakan M1 Max di 14 inch. Lalu untuk yang 16 inch basisnya dengan harga 3.749 Singapura dolar, kalian bisa mendapatkan itu dengan M1 Pro dan bisa kalian up terus sama M1 Max dan maksimal dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Yap, jadi memang Apple kali ini benar-benar mendekatkan usernya sih ya menurutku. Jadi kekurangan-kekurangan dan yang keinginan yang menurutku banyak sekali dikatakan oleh reviewer-reviewer luar yang besar dan juga menggunakan full dengan Apple ecosystem. Contohnya misalnya mereka edit dengan Final Cut Pro, lalu juga dengan Logic Board untuk edit musik dan lain-lain, pasti akan sangat menyukai MacBook Pro terbaru ini. Tapi intinya MacBook Pro tahun ini kalau kalian benar-benar pro user pasti lebih menyukai lah ya, dengan M1 chip yang terbaru untuk Pro dan Max, yang menurutku sangat gila sih jika dibandingkan dengan Intel chip yang ada sekarang ini. Jadi menurutku tetap kalian sesuaikan dengan workflow kalian ya, apakah kalian membutuhkan MacBook Pro terbaru 14 inch dan 16 inch ini. Aku ingin sharing ke kalian bahwa aku ini menggunakan M1 MacBook Pro dengan 8GB RAM dan 512GB storage. Sebenarnya aman-aman saja ya. Aku menggunakan Photoshop, Lightroom, dan juga editing foto dengan Final Cut Pro. Nah, di sini yang aku sedikit agak kurang nyaman ketika aku editing dengan banyak 4K 30fps yang aku edit, lalu dengan banyaknya color grading, serta aku kadang membukanya itu dengan aplikasi lain. Kalau misalnya aku multitasking dengan Final Cut Pro nyala, itu akan kerasa sangat berat ya. Jadi kadang akan loading dan agak stuck, apalagi jika aku menggunakan external display di MacBook Pro M1 ku yang sekarang. Jadi menurutku kalau kalian merasa editing tidak terlalu full ya dengan M1 ini sudah sangat baik sih menurutku, dan lebih baik kalau kalian up ke 16GB RAM juga lebih baik. Tapi kalau kalian merasa tetap kurang dengan M1 chip dan membutuhkan core CPU dan GPU lebih besar dengan workflow kalian, memang ya pilihan yang diberikan oleh Apple adalah dengan 14 inch dan 16 inch MacBook Pro ini. Dan menurutku sih kalau untuk overall sih M1 Pro aja cukup ya. Dengan M1 Max itu sangat mahal dan memang lebih fokus untuk meng 3D rendering dan juga beberapa workflow yang sangat-sangat berat membutuhkan chipset tersebut. Baik, itu aja yang aku ingin share ke kalian tentang Apple event Oktober ini, dan aku juga ingin tahu sih bagaimana menurut kalian. Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang MacBook Pro 14 inch dan 16 inch di tahun 2021. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.